Sip. Oke, hari ini kita ngobrol tentang instrumen investasi, terutama di saham. Nah, seperti biasa, acara ini acara 60 menit berbagi, jadi kelas literasi keuangan. Kita sharing tentang pengelolaan keuangan di elemen-elemen investasi. Jadi targetnya kita mau buat satu komunitas yang bisa saling mendukung secara positif di bidang berinvestasi dan di saham. Jadi merupakan modul-modul serial, jadi satu bahan besar itu dipecah-pecah supaya setiap bahan yang kecil-kecil itu tetap bisa dimengerti satu topik demi satu topik. Nah, kalau bisa didengerin semua, dikumpulin, nah itu bahannya bisa lebih lengkap. Oke, ini kerangkanya. Jadi ada 3 topik utama, ada topik tematik, ada investasi umum, sama ada saham lanjutan. Nah, hari ini di bagian yang investasi umum tentang pengenalan saham. Nah, ada kelas untuk kelas lanjutan, jadi teman-teman yang emang mau belajar praktisi, emang nyemplung langsung ke market saham, itu kita ada kelas praktisi, kita kasih namanya itu kelas ekspres. Nah, ini kebetulan di akhir Maret ini saya buat, jadi di tanggal 19 sama 20 Maret. Nah, ini sekilas mengenai saya. Jadi awal-awal kuliah itu saya dari elektro, terus kerja di IT, setelah merit nyemplung di dunia investasi, terus akhirnya jatuh cinta, terus pindah jadi sekarang lebih ke arah perencana keuangan. Nah, ini ada disclaimer seperti biasa. Jadi slide dan informasi yang disajikan ini targetnya itu adalah untuk tujuan edukasi literasi keuangan, bukan untuk rekomendasi jual atau beli instrumen investasi tertentu atau emiten tertentu. Proses perencanaan keuangan di slide ini itu dibuat sesederhana mungkin supaya bisa dimengerti lebih simpel. Tapi kondisi nanti kenyataan di lapangan itu mungkin bisa lebih kompleks dari apa yang dijelaskan di slide ini. Nah, bahan ini disadur dari banyak sumber sehingga merupakan hak intelektual bersama. Dan sebelum berinvestasi, kita perlu kenali karakteristik dari elemen yang mau kita investasikan. Dan yang terakhir, resiko investasi atau kerugian itu adalah tanggung jawab dari investor itu sendiri. Apa sih itu resiko-resiko yang bisa terjadi kalau di dalam investasi? Secara umum itu ada 5. Ada resiko likuiditas, ada resiko pasar, ada resiko gagal bayar, ada resiko ekonomi politik, ada resiko nilai tukar. Nah, di sini yang paling concern itu saya lebih titik beratkan untuk kalau teman-teman sekalian, itu adalah resiko likuiditas. Artinya apa? Artinya dana kita waktu masuk ke dalam bentuk investasi itu nggak bisa langsung dipakai serta-merta untuk belanja. Jadi harus dicairin dulu, dan proses pencairan itu kadang butuh waktu. Nah, itu yang bisa dibilang resiko likuiditas. Kalau di saham itu bisa terjadi resiko likuiditas pas kita lagi beli, posisi lagi di saham, terus nilainya turun. Kita tahu di depan akan naik, berarti kan kita masih jaga. Kalau misalnya kita nggak punya dana darurat atau dana cadangan untuk kita keperluan sehari-hari, kita terpaksa jual, itu akhirnya jadi resiko nilai pasar. Jadi plus minus akhirnya kita mendapat kerugian kapital. Jadi ini ada 5 resiko umum yang bisa terjadi di investasi. Nah, hari ini kita ngobrol, bicara investasi saham itu cocoknya buat apa sih? Bisa nggak dipakai untuk dana pendidikan, atau dipakai untuk persiapan pensiun, atau malah saham itu nggak cocok untuk dua-duanya. Nah, ini kita akan bedah di hari ini. Nah, secara umum kita ngobrol di investasi saham. Kalau di sini boleh sharing dari teman-teman yang ikut nih,
Menurut teman-teman, apa sih kelebihan dari investasi saham? Coba ada yang boleh sumbang pendapat? Ini Pak, apa namanya, kenaikannya lebih cepat, kenaikan investasinya lebih cepat dibandingkan instrumen yang lain. Kenaikan, berarti dihitungnya apa nih? Dihitungnya berarti Pertumbuhan capital. nilainya. Capital Ya, apa return capital rate? ya. Bisa dua-duanya Pak. Bisa Bisa dua-duanya ya? capitalnya, bisa mendapatkan dividen. Oke, sip. Ada masukan yang lain? Mungkin dari yang termuda nih hari ini? Dari Karisma gimana? Karisma kemarin dulu kenapa tertarik untuk investasi di saham? Ya, itu return-nya cepat berkembang. Per harinya bisa dapat capital gain. Lebih cepat daripada reksadana dan instrumen yang lain. Oke, berarti lebih ke arah keuntungannya lebih cepat gitu ya? Ya. Oke. Nah, kalau ditanya lanjutan, kalau menurut teman-teman, kenapa sih kita perlu berinvestasi? Ini kita tanya dari yang paling muda dulu deh. Kalau ini menurut versi pelajar nih, Karisma. Menurut Karisma, kenapa sih kita perlu investasi? Kalau saya perlu investasi itu karena untuk apa namanya mendouble, apa bahasanya, melipat gandakan uang yang saya punya. Oh, melipatkan uangnya ya, gitu ya? Iya. Oke. Nah, di sini ada ibu, bukan ibu ya, apa? Yang udah punya anak lah. Ada Lita sama Via. Coba, kalau menurut Via atau Lita, kita perlu Kalau investasi, aku, kenapa sih? kalau aku untuk mengalahkan inflasi, Jail. Untuk ngalahin inflasi gitu ya. Inflasi kalau menurut pemerintah 6-8. Kalau ibu-ibu rumah tangga, berasanya berapa persen kurang lebih? Kenaikan. Aduh, nggak ngerti lah hitungannya. Ngadepin biaya aja udah jelimet, apalagi ngitung-ngitungin gituan kok. Oke, berarti kita perlu investasi karena kita untuk melawan inflasi ya. Oke, ini dari ibu-ibu. Coba nih dari bapak-bapak. Dari bapak-bapak ada siapa nih? Brother Iwan. Kalau saya ini Pak, apa untuk menyiapkan dana pendidikan anak Pak. Dana pendidikan anak sama ya nanti rekreasi kan perlu uang juga sih. Itu perlu instrumen investasi. Kalau ngandalin gaji doang sih pasti suatu saat akan tidak puas, kurang. Apalagi udah lama pensiun kan Pak ya, kalau udah 55. Oke, berarti apa? Kalau disimpulin apa? Berarti pensiun sama uang buat jajan gitu ya? Uang untuk kebutuhan ya uang pendidikan kan, pendidikan anak kan bisa mahal Pak. Jadi pendidikan anak sama rekreasi jajan gitu, jadi tambah-tambah lah ya, gitu ya, tambah-tambah dari gaji utama ya. Iya. Oke, sip. Nah, itu salah satu masukannya. Nanti kita bahas di belakang ada hasil surveinya. Nah, kalau dari sini menurut teman-teman investasi itu apa sih? Coba salah satu bebas. Menurut teman-teman apa sih itu investasi? Kan tadi kita udah ngobrol, kita perlu investasi, ada yang untuk doublein uang, ada yang untuk ngalahin inflasi, ada yang untuk tambah-tambah uang. Nah, investasi itu sendiri apa menurut teman-teman? Modal kerja kok. Modal kerja. Definisi modal kerja apa nih? Modal kita punya uang, uangnya itu dipakai untuk berbisnis gitu. Iya kan, maksudnya si emitennya kan buat modal kerja kan. Oh, pengertian investasinya bagi kita ya maksudnya itu ya. Investasi bagi kita dong. Apa ya? Ngeberanakin uang. Ngeberanakin uang, ngelipat gandakan aset, melipat gandakan uang gitu ya. Iya, kalau aku sih buat traveling sih, nggak muluk-muluk sih, sama itu tadi ngejagain inilah inflasi lah.
Inflasi ya. Oke, sip. Nah, investasi begitu. Nah, sekarang apa bedanya? Atau beda nggak sih investasi sama menabung? Beda kok. Beda. Ini dari Beda. yang muda nih. Coba menurut Karisma nih, menurut Karisma apa bedanya? Kalau menurut saya investasi sama menabung tuh beda banget ya. Kalau misalnya menabung tuh uangnya nggak berkembang, nggak berlipat. Kalau investasi ya itulah ada positifnya ada buruknya juga. Kalau buruknya kan kita nggak bisa mengatur tuh kan kadang rugi, kadang untung, tapi ada gainnya juga di situ, bisa melipatkan uang. Oke, sip. Nah, ada yang kasih pendapat lain apa sih? Atau beda nggak sih menabung sama berinvestasi? Kalau menabung itu kan kita berharap kayak misalnya bunganya tuh kan tetap, jadi penghasilannya tetap gitu. Kalau investasi, kalau terutama di saham itu naik turunnya kan sesuai pasar gitu, kita nggak bisa nebak. Maksudnya nggak bisa diprediksi, tapi juga tetap belum pasti gitu loh. Oke, berarti investasi ketidakpastiannya lebih besar, tapi Returnnya lebih besar kemungkinan juga. returnnya juga lebih besar high risk, gitu ya. Berarti hitungan dari high risk high gain-nya ya, perbedaan Iya, menabung betul. sama investasi ya. Iya. Nah, ini ada saya kutip dari Instagram Martin Pipi, jadi dari Instagramnya kami. Ini berdasarkan teori textbook. Jadi teori textbook perbedaan antara menabung dan berinvestasi. Kalau menabung itu untuk jangka pendek dan yang bersifat darurat. Oleh sebab itu menabung bentuknya itu harus liquid. Jadi nabung itu biasa di rekening atau deposito taruhlah deposito bulanan, nggak boleh deposito tahunan. Kalau deposito tahunan itu hitungannya itu sebetulnya udah investasi. Nah, bedanya apa? Yaitu kalau tadi menabung itu adalah untuk jangka pendek dan untuk keperluan darurat, jadi bentuknya harus liquid. Kalau investasi targetnya itu untuk yang tadi supaya si uangnya berkembang, jadi berlipat uangnya. Resikonya apa? Resikonya yaitu kita harus mengatur risk manajemennya, sama dia perlu waktu untuk bertumbuh. Jadi gampangnya kalau saya pakai istilah kata investasi itu petapa. Jadi dia masuk dulu ke dalam gua sekian tahun, begitu keluar udah sakti mandraguna. Itu. Nah, itu perbedaannya. Jadi menabung itu harus liquid, kalau investasi itu malah kebalikannya. Investasi itu dana yang udah lagi masuk di investasi itu nggak liquid. Gitu. Oke, dan targetnya adalah yang satu target jangka pendek, yang satu target jangka panjang. Nah, terus, kalau top target dari menabung, kalau teman-teman sendiri di sini, nabung kira-kira targetnya apa sih? Ada yang target nabung buat jalan-jalan? Ada? Ada kok, perlu. Itu. Perlu ya, nabung jalan-jalan. Jalan-jalannya Kebetulan akhir ada tahun. suami di samping kok. Oh gitu. Ya, biar denger gitu. Oh gitu, sekalian ya, sekalian curcol. Dia ketawa-ketawa. Nah, ini hasil survei saya dari seminar-seminar sebelumnya digabungin. Itu topnya itu adalah ada yang buat perjalanan ibadah, ada yang untuk menikah, ada yang untuk pendidikan anak, ada yang untuk DP rumah, ada yang untuk beli kendaraan. Nah, sekarang kalau dibilang target investasi, kalau di antara ini, mana yang bisa dibilang target investasi? Pendidikan anak kali ya. Pendidikan anak. Sama itu kali ya, pensiun ya. Pensiun enggak, di sini nggak ada pensiun nih. Nah, Yang disurvei berarti yang masih muda. Nah, itu agak lucunya. Jadi saya kan suka bikin acara begini waktu sebelum Covid kan ke kantor-kantor juga.
Itu jarang loh yang bilang investasi untuk pensiun, itu jarang loh. Padahal biaya yang paling besar dibutuhkan itu sebetulnya biaya waktu kita udah di usia tidak produktif atau Iya. disebutnya masa pensiun. Itu biayanya kalau kita Buat apa? hitung-hitungan secara Kesehatan juga kan? perencanaan keuangan itu gede sekali. Plus itu tadi kesehatan juga kita butuh budget khusus pas kita udah pensiun. Nah, ini kadang target menabung sama target investasi itu ada yang berdekatan, nempel. Contoh misalnya perjalanan ibadah. Ya kalau jumlahnya besar, ya kita perlu investasi. Tapi kalau yang jumlahnya kecil-kecil ya atau jangkanya lebih pendek, ya kita bisa cukup dengan nabung. Sama untuk pendidikan anak. Kalau misalnya sekarang anaknya umur 4 tahun, kita mau investasi untuk si anak nanti masuk SD 6 tahun. Kayaknya itu sih bukan investasi kalau saya pribadi bilang. Itu sebetulnya aktif income. Definisi aktif income ya kita harus betul-betul berusaha gimana supaya uangnya itu berkembangnya cepat. Tapi kalau misalnya si pendidikan anak, ini sekarang anak kita umur 4 tahun, kita mau siapin untuk biaya kuliah yang kurang lebih 12-13 tahun lagi, yaitu kita bisa pakai metode investasi. Itu. Rumah juga sama, kendaraan juga sama. Jadi tergantung definisi waktunya, berapa lama itu akan dipakai. Oke. Nah, untuk itu kita perlu data pendukung. Data pendukung itu adalah berapa dan kapan. Berapa ini yang biasanya kadang suka miss kalau kita berhitung untuk investasi. Contoh misalnya pendidikan anak. Pendidikan anak untuk kuliah taruhlah. Kuliah zaman sekarang 200 jutaan kalau di total sama biaya buku dan kawan-kawan. Anak kita sekarang 4 tahun. Waktu anak kita usia kuliah di 17 tahun, biaya kuliah udah nggak 200 juta lagi. Itu kita harus hitung inflasinya berapa. Nah, kadang kalau dari yang pengalaman saya itu beberapa itu angka berapanya itu kadang suka miss. Jadi ini angka berapa itu juga kalau teman-teman berinvestasi dengan tujuan-tujuan tertentu yang di masa depan itu perlu juga dimonitor angkanya sesuai apa enggak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Lanjut ya. Enggak kok. Oke, nah secara umum di perencanaan keuangan itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu kita perlu mempersiapkan money management. Money management itu apa sih? Money management itu kita harus menciptakan aliran dana positif. Kalau kita mengutip peribahasa zaman kita SD, itu ada peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau lebih besar pasak daripada tiang, itu berarti aliran dananya negatif. Keluarnya lebih banyak daripada masuknya. Jadi di tahapan perencanaan keuangan pertama itu adalah kita harus mempersiapkan bagaimana income kita itu ada lebihnya. Jadi ada sisa yang kita tabung. Nah, habis itu udah kita bisa menyiapkan dana pemasukan itu bisa ada lebihnya, kita harus set targetnya untuk dipakai untuk apa nih? Seperti yang tadi kita udah ngomong di depan, ya kita set ini kira-kira mau dipakai berapa tahun lagi? Atau jumlahnya berapa, itu perlu kita hitung. Dari situ, baru kita berusaha untuk mengembangkan aset untuk mencapai tujuannya. Nah, di wealth management, itu ada 2 bagian yang juga perlu teman-teman perhatikan. Ada satu bagian namanya itu instrumen investasi. Instrumen investasi itu ada banyak. Secara umum ada deposito, terus ada obligasi, ada saham, terus ada reksadana, ada derivatif. Nah, itu setiap instrumen investasi itu karakteristiknya beda-beda. Jadi teman-teman perlu kenal sebelum masuk ke investasinya itu tersebut berinvestasi.
Nah, kalau teman-teman udah kenal masing-masing karakteristiknya, teman-teman bisa untuk mengatur resikonya. Jadi kalau di saham resikonya tinggi, berarti ya kita mesti lebih hati-hati. Harus didukung sama investasi di sisi yang lebih aman, contohnya deposito. Nah, ini targetnya jadi money management targetnya itu adalah kita menciptakan dana. Financial planning itu kita tentukan targetnya untuk apa dan kapan. Di wealth management itu adalah kita tentukan kita mau pakai strateginya apa, instrumennya apa, cara manage resikonya gimana. Nah, kalau ngomongin saham, itu kita udah masuk di wealth management. Nah, sebelum masuk di tahapan ini, itu kita harus benar. Jadi dari atas ke bawah, ini harus benar. Contohnya apa harus benar? Jangan sampai kita berinvestasi bukan dari aliran dana positif. Contohnya apa? Contohnya kita investasi dari hutang. Nah, itu nggak boleh. Secara hitung-hitungan, biasanya pinjaman itu bunganya lebih besar daripada investasi yang real. Seperti itu. Oke, ini tahapan keuangan. Nah, ini kalau ngutip dari Instagramnya saya, ini ada beberapa tanda kita udah siap berinvestasi. Yang pertama itu udah punya dana darurat, ini dana cadangan. Terus kita udah punya positif cash flow. Udah gitu udah punya tujuan yang jelas, sama kalau punya hutang, hutangnya lunasin dulu. Dan satu lagi, kita harus mengerti di bidang apa yang kita akan masuk. Jadi ini 5 kondisi yang teman-teman perlu perlu punya sebelum teman-teman bisa investasi lebih tenang. Nah, kalau cerita awal pembentukan investasi, ada pertanyaan. Menurut teman-teman, kalau mau berinvestasi itu butuh modal nggak sih? Butuh nggak kira-kira investasi? Investasi secara umum itu kan sebetulnya aset menghasilkan aset. Jadi kita harus kumpulin dulu aset pertamanya. Aset pertamanya kita dapat dari mana? Aset pertamanya kita dapat dari menciptakan simpanan. Gimana cara? Ya kita atur pengeluaran supaya pendapatan kita bisa lebih besar daripada pengeluaran. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita perlu seleksi apa yang disebut kewajiban, apa yang disebut keperluan, apa yang disebut kemauan atau keinginan. Nah, ini kalau kita udah bisa pisahin ini, mana yang prioritas, kalau yang memang nggak prioritas, itu kita kalau bisa tunda, ya kita tunda. Nah, ini ada beberapa ide yang saya kumpulin dari artikel-artikel sama dari masukan-masukan peserta-peserta juga. Ini ada 6 langkah. Yang pertama itu kita perlu set komitmen, menabungnya untuk apa, dan jumlahnya harus berapa. Terus yang kedua itu kita perlu buat itu jadi kebiasaan. Contohnya apa? Contohnya yang bisa kita bikin jadi kebiasaan itu adalah kita biasain nyimpen kembalian. Kembalian kan kadang receh-receh tuh. 100, 200, atau 500, atau 1000. Itu kita siapin celengan. Celengan yang paling gampang, ya teman-teman bisa pakai kaleng. Kalengnya kasih lubang aja. Jadi begitu belanja, habis dari warung, masih ada receh-receh, nah receh-receh masukin, kumpulin ke celengan. Nah, itu salah satu bisa dipakai. Terus pergunakan kesempatan. Contohnya apa? Ini biasanya yang heboh ini emak-emak nih. Emak-emak itu biasa kalau ngelihat promo, itu bukan berhemat malah bisa spendingnya jauh lebih banyak. Nah, ini di sini kita lihat dari sisi yang lain. Contohnya gimana? Contohnya kadang-kadang kan kayak misalnya ini nyebut merek, walaupun saya bukan jadi
di endorse atau apa. Contoh misalnya platform pembelanjaan online, misalnya apa, Shopee, Tokopedia, kan kadang-kadang mereka kasih promo yang betul-betul bisa menguntungkan. Kalau sekarang kan promonya udah agak, kalau saya pribadi bilangnya gimmick. Ditulis di situ diskon sampai 70%, ditulis gede, tapi di bawah ada tulisan maksimum pembelanjaan sekali sebulan dan maksimum angkanya 5.000. Ya percuma juga 70%. Kan kayak begitu. Nah, tapi kalau memang ada promo atau cashback yang nilainya cukup besar, teman-teman bisa pergunakan. Dalam artian teman-teman bisa mendapat keperluan dengan harga yang di bawah dari harga umum. Jadi teman-teman bisa pakai promo-promo yang memang untuk membeli keperluan yang biasa atau harus dibeli. Terus bisa juga teman-teman bisa menambah sumber pendapatan. Contohnya apa? Contohnya ya bisa bikin toko online. Toko online sekarang kan udah tinggal ambil jadi reseller, udah bisa untung juga. Itu teman-teman bisa masukin ke digital media. Terus ada satu yang bisa teman-teman jadikan kebiasaan juga, ini adalah tunda kesenangan. Tapi jangan sampai nunda kesenangan jadi sengsara. Contoh nunda kesenangan yang sengsara itu gimana sih? Makan dihemat-hemat. Jadi setiap hari makan cuman gado-gado. Hemat nggak? Iya hemat. Yang ada nanti akhirnya kekurangan protein. Ya Kak, boleh juga. Jadi contohnya menunda kesenangan yang tanpa sengsara gimana? Contoh, misalnya, wah ada gadget baru nih keluar. Gadget baru keluar, wah udah ngiler-ngiler pengen beli. Nah, coba tahan. Mungkin tahan 6 bulan lagi baru belinya. Atau kalau bisa ditahan sampai si gadget yang sekarang rusak, ya baru beli. Jadi, kalau secara umum gadget, pasti harganya akan makin lama makin murah. Nah, itu teman-teman bisa mempergunakan selisihnya untuk dimasukin ke investasi. Nah, ini yang didefinisikan menunda kesenangan tanpa sengsara. Jadi jangan sampai kita, oh ya saya mau investasi, tapi setiap hari makan gado-gado. Ya jangan juga. Itu malah bikin penyakit di belakangan hari. Oke, ini tadi udah. Jadi secara umum urutannya begitu. Kita siapin rencana cash flow positif. Dari cash flow positif set target, dari set target baru kita olah. Oke. Nah, ini salah satu gimana supaya kita bisa punya cash flow positif tapi tanpa sengsara. Cara lainnya itu adalah kita bisa siapin pos-pos keuangan. Nah, ini ada 7 pos keuangan yang teman-teman bisa siapin. Jadi begitu gajian, teman-teman langsung masukin pos-pos masing-masing satu amplop. Nah, itu apa aja sih? Yang pertama itu pos kebutuhan pokok, terus pos pengembangan diri, ada pos untuk sosial atau berbagi, ada pos untuk dana masa depan, ada pos untuk senang-senang, sama ada pos untuk impian. Nah, ini di sini ada saya highlight ada 2. Ada pos pengembangan diri, sama ada pos bersenang-senang. Ini kalau di ilmu keuangan secara psikologi, ini adalah self reward yang bersenang-senang. Bersenang-senang ini self reward dan ini perlu ada supaya taruhlah teman-teman kalau yang cewek-cewek untuk ke salon atau untuk memanjakan diri, taruhlah spa atau apa. Ini pos bersenang-senang. Kalau bapak-bapak mungkin kumpul-kumpul kongko sama teman-teman di kafe. Nah, ini pos senang-senang. Pos pengembangan diri, kenapa di sini saya garis bawah di highlight juga? Karena dengan pos pengembangan diri, kita bisa memperbesar income kita. Jadi ini salah satu yang penting. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan, terus apa bedanya sama pos impian? Nah, bedanya pos bersenang-senang sama pos impian, bersenang-senang ini harus dihabiskan. Jadi ini untuk self reward. Kalau pos impian, ini supaya sesuatu yang kita punya itu bisa lebih bagus. Contoh apa? Contoh, saya mau punya kendaraan. Ya udah,
itu jadi pos impian teman-teman. Jadi kumpulin supaya untuk apa yang teman-teman impikan itu bisa terwujud. Nah, ini ada 7 pos alokasi anggaran yang teman-teman bisa mulai untuk disiplin pergunakan. Nah, investasi masuk pos satu lagi, dana emergency. Ini juga perlu. Nah, untuk investasi itu pos yang teman-teman pakai itu adalah pos untuk dana masa depan. Jadi memang harus disiapkan. Ini ada yang sebut dibilangnya angsa emas, ada yang dibilang telur emas, atau ada yang dibilang pos untuk masa depan. Ya inilah. Jadi dari ketujuh poin ini pos untuk masa depan itu yang teman-teman pakai untuk investasi. Jadi investasi kalau bisa langsung teman-teman siapkan dari income itu jauh lebih bagus. Nah, pertanyaannya gimana supaya investasinya itu bisa optimum? Nah, teman-teman harus kenali profil resiko dari masing-masing elemen investasi. Nah, secara umum elemen investasi itu bisa dikategorikan jadi tiga bagian yang bisa dikelompokkan. Ada kelompok dari imbal hasil, ada kelompok dari resiko kerugian, sama ada kita set dia profil resikonya apa. Nah, gampangnya gini, kalau imbal hasilnya di bawah 8% dan resiko kerugiannya hampir nggak ada, itu kita bisa sebut bahwa itu profilnya rendah. Jadi resiko profilnya rendah. Ada lagi imbal hasilnya kurang lebih 15%, 10-15%, ada resiko kerugian, kerugiannya itu kurang lebih 15-25%, itu kita bisa bilang resiko sedang. Ada yang resiko tinggi ini imbal hasil itu bisa sampai 20-30%, tapi resiko kerugian itu bisa sampai 50%. Nah, ini resiko kita sebut adalah resiko profil tinggi. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini, kalau ada jargon high risk high gain, kalau saya pribadi itu lebih cocok ngomongnya high gain itu biasanya high risk. Kenapa begitu? Jadi kalau secara teorinya hitungannya seperti ini. Yang imbal hasilnya kurang lebih 15% itu kemungkinan bisa memunculkan kerugian sampai 25% dari capital kalau kita nggak atur secara bagus. Sama kalau yang makin gede, ini bisa malah hilang 50%. Ini udah disebut resiko tinggi. Oke, sampai profil resiko yang bagian ini ada pertanyaan? Enggak, lanjut ya. Oke, nah ada satu lagi itu yang saya sebutnya itu risk profile-nya itu spekulatif. Apa sih itu spekulatif? Itu kalau si elemen investasi itu bisa menghasilkan imbal hasil lebih dari 30% per tahun. Nah, umumnya kalau resiko yang bisa menghasilkan imbal hasil 30% per tahun, itu resiko kerugiannya itu bisa sampai 100% atau hilang sama sekali. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita mulai berbisnis. Kita mulai berbisnis, itu hitungannya itu adalah kalau kita nggak teliti, itu resiko kerugian itu bisa modal yang kita tanam itu hilang sama sekali. Nah, kalau secara investasi itu saya sebut investasi bentuknya spekulatif. Jadi ada rendah, sedang, tinggi, dan spekulatif. Nah, kalau dilihat dari elemen profil resiko rendah, sedang, tinggi, itu kita bisa kelompokin jadi periode panennya. Jadi kalau si resiko profilnya rendah, biasanya kita bisa panen atau dananya bisa kita pakai itu di bawah 3 tahun. Kalau yang sedang, itu dananya kita bisa pakai itu di bawah 10 tahun, jadi antara 5-10 tahun. Kalau yang tinggi, itu rata-rata itu lebih besar dari 15 tahun.
Jadi 10 sampai 15 tahun itu untuk resiko profil yang tinggi. Jadi atau dengan kata lain, kalau risk profil yang tinggi itu kita kalau berinvestasi ke sana kita harus beranggapan bahwa dana yang kita masukin ke sana itu akan tidur kurang lebih 10 sampai 15 tahun baru dia bisa menghasilkan. Oke, contohnya apa sih? Contohnya komponen yang risk profilnya rendah itu adalah deposito atau obligasi. Terus yang sedang itu bisa disebut adalah reksadana atau dana campuran. Yang tinggi itu salah satunya itu kita masukin ke saham. Ini komponen investasi yang umum. Ada yang khusus itu properti. Properti bisa dimasukin kemana? Properti itu kalau memang kita mainnya cepat, itu bisa ada di sedang. Tapi kalau kita main propertinya di dalam artian tanah, itu masuknya di tinggi. Jadi dananya itu bisa ngendap itu lebih dari 7 tahun. Contoh, kalau misalnya kita beli tanah sekarang, bisa aja ternyata begitu kita beli, kayak ada COVID nih sekarang, harga langsung jeblok. Orang pada jual BU. Ya berarti kita nggak bisa jual dengan harga yang barusan kita beli. Nah, kita harus kita simpen dan baru kita bisa jual lagi mungkin 5 sampai 7 tahun ke depan setelah ekonomi pulih. Sebab kalau properti itu kan bisa dibilang kalau tanah jadinya itu kan lebih ke tersier, bukan primer. Yang primer kan makan sandang pangan papan. Ya. Nah, secara umum ada jargon cash is the king, liquidity is the queen. Maksudnya apa? Yang paling utama itu cash itu harus ada, karena kalau nggak ada cash itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa belanja tanpa cash, tanpa uang cash kita nggak bisa belanja. Dan liquidity is the queen. Jadi kita walaupun punya cash, tapi kalau semuanya ada di cash, itu duit kita nganggur. Jadi kita harus melihat berapa dana yang ada di cash, berapa dana yang harus kita masukkan ke investasi, dan kita perlu harus ngatur tingkat likuiditasnya. Supaya kebutuhan kita masih tetap terpenuhi, tapi aset kita juga bertambah. Patokannya apa sih? Oh, ini satu lagi. Risk profile spekulatif, contohnya itu derivatif atau money game. Kalau saya pribadi, boleh nggak masuk ke derivatif? Ya, kalau teman-teman udah siap, ya boleh masuk aja. Tapi ada pesan dari saya, itu teman-teman harus pastikan periode panennya itu di bawah setahun. Bahkan kalau bisa dibilang yang aman itu adalah kalau 3 bulan bisa balik modal, nah itu teman-teman bolehlah coba icip-icip, tapi pun jangan banyak. Gitu. Nah, ini komposisi yang tadi. Jadi gimana supaya komposisinya itu bisa bagus? Jadi teman-teman dari income, teman-teman harus siapin untuk proteksi income-nya, supaya amit-amit kalau terjadi apa-apa, biaya hidup dan cicilan, ini udah bisa ada yang mencukupi. Jadi dari income itu dipakai untuk biaya hidup dan cicilan, sisanya itu bentuknya nanti adalah dana cash. Dana cash, kalau teman-teman udah kumpulin sejumlah yang cukup, itu teman-teman bisa masukin ke investasi yang jangka menengah. Jangka menengahnya udah cukup banyak, teman-teman bisa masukin untuk ke jangka panjang. Nah, masing-masing ini ada kegunaannya. Jadi kalau yang aset jangka panjang, ini adalah bentuknya adalah aset produktif, ini bisa masuk ke saham atau properti. Yang jangka menengah itu bisa, kalau saya pribadi sebutnya ini aset liquid, jadi aset yang bisa dicairkan itu di bawah 2 tahun atau di bawah 3 tahun. Ini bisa disebut aset liquid. Dan satu lagi, ini komposisi yang perlu dijaga. Jadi cash itu boleh banyak nggak?
Kalau banyak, ya berarti aset teman-teman nggak kerja. Jadi patokannya apa? Patokannya ya aset cash ini idealnya adalah 3-6 bulan biaya hidup. Nah, si dana liquid yang di tengah itu untuk menjaga kehidupan keluarga. Ini dibutuhkan 3-5 tahun biaya hidup. Kenapa dibilang untuk menjaga kesejahteraan keluarga? Ini liquid ini bisa dibilang adalah ada yang disebut sinking fund. Sinking fund itu artinya kita punya satu dana supaya kita tidak tenggelam. Ada juga yang sebut ini family fund. Jadi ini dipakai untuk menjaga kestabilan dari taraf hidup keluarga. Contohnya apa? Aset liquid ini akan dipakai. Ini dipakai contohnya yang kayak barusan kita lewatin. Ya, sekarang masih sih. Sekarang masih di COVID. Jadi waktu awal-awal COVID terjadi, itu kan banyak yang teman-teman kita yang kena pengurangan income. Nah, pengurangan income itu akan ditahan sama dana cash. Kalau dana cash-nya habis, mau nggak mau harus pakai aset liquid. Nah, ini yang dibilang sinking fund. Jadi, aset liquid disiapkan supaya kita tidak tenggelam. Maksudnya secara kesejahteraan keluarga kita, itu masih tetap bisa bertahan. Kalaupun terjadi penurunan, itu nggak banyak. Seperti itu. Ini komposisinya jadi cash itu 3-6 bulan, liquid itu 3-5 tahun. Nah, produktif ini target yang bisa kita kumpulkan adalah 20 tahun. Nah, secara umum, aset produktif itu kita targetkan itu adalah untuk dana pensiun atau dana yang kita pakai untuk membiayai hidup kita waktu di saat kita udah kurang produktif. Terus aset jangka menengah itu kita bisa pakai untuk biaya pendidikan. Karena kalau kita lihat aset jangka menengah ini kan yang resikonya resiko tengah. Resiko tengah itu kurang lebih 10 tahun. Jadi untuk pendidikan anak itu teman-teman bisa pakai investasi yang jangka menengah. Oke, nah ini di kemudian hari, di kemudian pertemuan-pertemuan yang akan datang, itu nanti kita akan bahas penggunaan dari elemen-elemen investasi untuk keperluan-keperluan keuangan kita. Ada yang untuk couple, ada yang untuk family, terus nanti kita bahas mungkin equity itu seperti apa, obligasi seperti apa. Nanti di pertemuan-pertemuan ke depan kita akan bahas. Nah, sekarang kita masuk ke investasi sahamnya. Secara umum investasi saham itu ada 2 tipe. Ada yang sebagai investor. Kalau investor itu lebih bentuknya jangka panjang dan less effort. Targetnya itu adalah capital growth sama dividen. Fokusnya apa? Fokusnya kalau kita mau jadi investor, mau jadi secara investor, berinvestasinya secara bentuk investor di saham, itu target kita itu adalah kita melihat saham-saham yang perusahaannya itu profitabilitasnya itu tinggi. Patokannya dari mana? Patokannya kita ambil dari laporan keuangan. Kita analisa secara disebutnya fundamental analysis. Ada satu lagi bentuknya itu adalah kita trader. Jadi kita mencari keuntungan itu dari harga jual beli. Jadi fokusnya itu adalah harga pasar. Jadi beli di bawah, jual di atas. Resikonya lebih besar dan effortnya lebih besar. Kita menggunakan cara itu kita pakai cara untuk analisis supply dan demand. Salah satunya yang kita pakai itu adalah kita pakai technical analysis yang menganalisa dari chart atau grafik. Tipenya adalah perdagangan jangka pendek dan targetnya itu adalah selisih harga jual beli. Jadi lebih ke capital gain-nya. Kalau dilihat secara penggunaan dananya, kita bisa
untuk dana pensiun kita bisa main tipe investor, jadi kita main lebih santai dan lebih aman. Kalau untuk pendidikan anak, kalau teman-teman memang udah mahir, teman-teman bisa kelola saham itu pakai untuk model trader. Sebab model trader itu jangka investasinya lebih pendek. Jadi keuntungannya bisa lebih cepat. Tapi di satu sisi itu resiko juga lebih besar dan effort lebih besar. Nah, kalau dilihat kapan kita bisa kerjain, kalau tipe investor sampai masa pensiun pun kita bisa kerjain. Kalau trader itu umumnya itu kita lebih efektif itu kalau kita melakukan di masa produktif. Sebab secara umum trader itu beban emosinya itu akan lebih tinggi dan rentang konsentrasi itu juga butuh yang lebih bagus. Oke. Nah, ini ada beberapa hal penting yang teman-teman perlu perhatikan kalau berinvestasi di saham. Yang pertama itu teman-teman perlu ciptakan sumber dana yang stabil dulu, yang tadi cash flow positif. Yang kedua, teman-teman harus siapkan dengan bijaksana, persiapkan dengan bijaksana. Teman-teman harus pergunakan dari pos masa depan, dan teman-teman juga harus belajar gimana supaya cara menangnya di saham. Definisi menang itu bisa mengenali gimana supaya kita bisa mempergunakan instrumen saham itu dengan baik. Nah, sama satu di sini pergunakan pos masa depan, jangan pakai dari berhutang. Terus minimalkan resiko. Meminimalkan resiko caranya yang paling simpel itu adalah mulai dari pola investor. Jadi teman-teman main dengan pola yang lebih aman. Terus pertahankan komposisi investasi. Jadi jangan jor-joran. Mulai dari sedikit-sedikit sama disiplin money management. Money management itu apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang lain di sisi saham. Money management itu kita bisa budgeting. Jadi setiap saham kita siapin mereka budgetnya berapa per emiten. Terus kita harus set stop loss dan trailing stop juga. Dan disiplin kalau emang udah kena untuk kita cut loss, ya jangan sayang harus cut loss. Terus yang terakhir itu adalah ingat rebalancing. Rebalancing ini bukan cuma di saham, di investasi pun tetap harus dikerjakan. Apa sih itu rebalancing? Kita menyeimbangkan komposisinya lagi. Contoh, kalau misalnya di saham, itu kalau saya pribadi itu pakai polanya itu adalah untuk saham-saham trading itu saya pakai 40%, untuk saham-saham yang long investment itu saya 60%. Tapi kenyataannya nanti yang mendapatkan keuntungan lebih besar itu adalah dari sisi trading. Jadi nanti dia bisa bertambah jadi 50%. Maksudnya dia bertambah lebih cepat, jadi nanti ini 50%, 50%. Kalau udah 50%, 50%, ya balikin lagi. Masukin ke investment, yang trading kurangin lagi. Jadi ini kita sebutnya risk balancing juga. Yang investment kan secara resiko itu lebih rendah. Seperti itu. Nah, ini untuk meminimalisir resiko, ini juga yang bisa direkomendasikan. Investasi hanya dari pos dana investasi, alokasikan sebagian dari pendapatan. Jangan ambil dari hutang. Malahan kalau kita punya hutang-hutang konsumtif, itu harus diselesaikan lebih dahulu. Terus yang ketiga, pastikan udah punya dana darurat atau dana jaga-jaga, itu udah ada. Kenapa? Supaya jangan sampai si investasi lagi butuh waktu berkembang, udah kita cairkan sebelum waktunya. Kalau kita cairkan sebelum waktunya, kita bisa terkena resiko investasi yang dananya bisa berkurang. Terus keempat, kita juga perlu tentukan target investasi, terutama adalah kapan kita mau pakai dana itu. Supaya kita bisa tahu kita harus masukkan ke elemen investasi apa.
Terus kalau kita udah tahu jangka waktunya, kita tentukan masuk ke elemen investasi apa. Keenam, gunakan money management. Maksudnya apa? Yang resiko tinggi, ya angkanya jangan terlalu tinggi. Kalau saya gampangnya adalah bunga dari masing-masing elemen itu akan menghasilkan angka yang sama. Contoh, misalnya saya dapat bunga dari deposito 1 juta per bulan. Di saham, ya saya akan atur nggak terlalu besar sebesar dana di deposito, tapi cukup untuk menghasilkan return atau penghasilan dari investasinya itu 1 juta per bulan. Seperti itu. Jadi kita harus ngatur yang resikonya lebih tinggi itu dana yang kita kelola di sana itu idealnya itu bijaksananya itu lebih sedikit. Gitu. Oke, bahannya kurang lebih sampai situ yang topik hari ini. Ada pertanyaan tentang topik yang kita bahas hari ini? Pak mau nanya boleh nggak Pak yang instrumen Boleh. investasi yang terkait obligasi Pak ya, obligasi itu kok apa namanya, kalau sahabat yang saya tahu tuh ada jangka pendek, jangka panjang ya Pak ya, sama jangka menengah Pak ya. Itu apa namanya, boleh tahu nggak kenapa kok yang jangka panjang itu kok kadang-kadang bisa naik bisa turun harganya nggak jelas gitu Pak ya, boleh tahu nggak? Itu resiko tinggi ya Pak ya? Obligasi jangka panjang itu kalau dihitung secara resiko itu resikonya enggak besar. Kenapa nggak besar? Obligasi itu resiko terkena resikonya itu adalah resiko likuiditas. Terutama kalau kita yang jangka panjang itu kan biasa obligasi negara. Obligasi negara secara umum untuk gagal bayar itu rendah sekali. Nah, resikonya apa? Resiko likuiditasnya. Jadi obligasi itu kan taruhlah kita masukin 100 juta. Dana 100 jutanya itu akan tetap ditahan, nggak dicairin, sampai kontraknya selesai. Kalau misalnya jangka panjang yang 30 tahun atau 10 tahun, ya berarti 100 jutanya itu akan dipegang sama negara itu selama 10 tahun atau 30 tahunnya itu. Nah, setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kita akan dikasih return-nya, atau kalau di obligasi disebutnya kupon. Nah, kuponnya ini itu adalah imbal hasil yang diberikan oleh negara. Nah, umumnya yang obligasi jangka panjang itu rate kuponnya itu relatif lebih tinggi. Itu. Jadi kalau dibilang dia beresiko nggak sih? Resikonya sebetulnya obligasi negara itu hanya di resiko likuiditas. Jadi kalau dana itu emang udah kita relakan untuk tidur, dia selama tidur menghasilkan kupon, ya udah nggak ada resikonya di kita. Oke, terus kalau ditanya kenapa bisa naik bisa turun, yaitu karena resiko likuiditasnya. Kalau tiba-tiba banyak orang yang jual, oh saya mau cairin nih dananya, berarti dia cari orang lain yang ngegantiin dia. Itu berarti kan dia harus memberi keuntungan lebih bagi pembeli yang baru. Keuntungan lebihnya apa? Dananya 100 juta yang ditahan sama pemerintah, dia tuker atau dia jual, itu mungkin 95 juta. Bisa aja. Nah, jadi naik turunnya dari mana? Yaitu kalau makin banyak yang mau tarik dana induknya, ya berarti harga unitnya, harga bukan unit, harga kita sebutnya second market, harga sekundernya itu akan turun. Itu terjawab nggak? Oh ya, Pak, kalau misalkan yang obligasi yang contohnya yang terakhir itu Pak, seri SR016 ya, yang baru kemarin itu kan ya, dibandingkan sama deposito yang bank digital ya, itu apakah boleh dibilang setara, boleh nggak Pak ya? Yang jangka pendek ya kemarin yang SR016 itu cuma 3 tahun Pak. Secara umum kalau bank digital sekarang itu rate-nya itu sebetulnya di atas LPS.
Jadi kalau rate-nya di atas LPS berarti kalau sampai bermasalah nggak ada yang jamin. Jadi kalau Oh, dibilang begitu ya, Pak ya? iya, kalau rate-nya di atas LPS kan nggak ada yang jamin. Walaupun itu cuma 100 juta atau Oh, 50 juta. Jadi secara umum jadi deposito lebih yang di aman atas obligasi, Pak LPS, ya, gitu ya? obligasi lebih aman kalau seperti itu. Gitu. Oke, cuma kalau yang obligasi jangka pendek, yang contohnya kemarin Pak ORI 021 sama SR 016 ya Pak ya, itu berarti apa namanya, kalau ditulisnya bisa dijual di pasar sekunder Pak, berarti likuiditasnya asalkan nggak pas jualnya bareng itu likuiditasnya bisa gitu Pak ya? Kadang-kadang malah bisa lebih tinggi. Kadang pernah bisa Oh lebih iya tinggi. iya. Jadi rate-nya kadang-kadang disebutnya berapa, 1, berapa gitu. Iya ya, kalau yang itu historinya 1 komaan sih Pak ya. Itu kalau itu kan artinya udah jadi lebih mahal. Jadi asetnya 1 juta, orang berani beli lebih dari 1 juta. Gitu. Iya sih Pak, oke oke. Makasih pencerahannya Pak ya. Oke, sip. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya tentang bahan hari ini? Mau tanya kok, tadi Mm-mm. Ko Martin ada jelasin derivatif ya slide Mm-mm. sebelumnya. Maksudnya gimana ya kok? Derivatif itu sebetulnya kalau saya pribadi ngomong itu perdagangan tidak real. Definisi perdagangan real seperti apa? Definisi perdagangan real, kalau saya mau beli barang, harus ada yang jual. Baru terjadi. Kalau saya mau jual, harus ada yang beli, baru terjadi. Contoh perdagangan Derivatif real, tuh kayak kripto gitu ya kok? ada kripto, ada forex, ada komoditi, yang dibilangnya mereka hanya beli PO. Beli put. Putus-putus kok. Halo, udah jelas? Udah. Udah. Ya, jadi derivatif itu lebih ke arah kayak orang beli PO. Nah, kalau dibilang kripto, derivatif nggak? Kripto ada yang real, tapi ada juga yang beli kayak cuman PO, jadi cuman kayak indeksnya doang yang dibeli. Harganya nggak ngerti. Tapi kalau dilihat dari resiko, itu derivatif kan resiko yang paling tinggi. Nah, kripto sampai sekarang itu, kalau saya pribadi, itu mengklasifikasikan itu masih spekulatif. Karena nggak ada dasar, nggak ada dasar perhitungannya, si kripto ini harganya sekian, itu nggak ada. Kalau misalnya rupiah harganya sekian terhadap emas atau terhadap dolar. Patokannya apa? Patokannya adalah ekonomi Indonesia. Kekuatan ekonomi di Indonesia. Itu ada patokannya kan? Nah, kalau kripto nggak ada patokannya. Nggak ada underline-nya berarti ya? Nggak ada baseline harganya sekarang idealnya berapa sih, nggak ada. Terus kok mau tanya obligasi kok, kan kalau obligasi kan kadang aku suka dengar perusahaan menerbitkan obligasi yang bukan pemerintah itu obligasi swasta. Iya, itu lebih beresiko ya, maksudnya beresiko dia kolab atau gimana ketimbang obligasi pemerintah ya? Iya, pasti. Semakin resiko semakin tinggi, rate-nya mereka akan berani kasih lebih tinggi. Contoh, kayak kemarin obligasi, Garuda pernah keluarin obligasi. Yang deket-deket ini, Wika pernah. Banyak sebetulnya yang keluarin obligasi, banyak juga yang keluarin hanya ke sekuritas-sekuritas tertentu, ada juga. Terus kita bisa jual juga ke obligasi swasta itu? Tergantung. Dia bisa ada option untuk second marketnya nggak? Secondary marketnya nggak? Kalau dia ada secondary marketnya, ya kita bisa jual. Maksudnya kita jual sebelum jatuh tempo. Kalau nggak ada second marketnya, ya nggak bisa dijual.
sampai jatuh tempo baru cair lagi. Terus mau nanya kok, obligasi pemerintah itu kan ada yang kayak apa SR atau ORI itu kan 3 tahunan gitu ya, maksudnya jangka menengah gitu. Tapi kayak FR gitu, dia bahkan ada yang 15 tahun, 30 tahun gitu kan. Maksudnya itu kan dapat kuponnya kan rate-nya lebih tinggi ya. Tapi kok harga harga pasarnya itu kalau yang untuk FR itu fluktuasinya itu lebih ini gitu, naik turun gitu lebih kenceng gitu. Kalau ORI sama SR kan kayaknya lebih stabil gitu ya, Koy. Kenapa ya, kok? Ya plus minus. Intinya dia fluktuasi turun naik itu kan mereka hitung begini. Kalau kita ambil full, misalnya 15 tahun, dihitung kupon sama pengembaliannya, dapat sekian. Nah, kalau misalnya udah jalan 5 tahun nih, berarti kan kuponnya udah keluar sekian. Dia hanya dapat sisanya. Dari sisanya itu dia berani beli berapa. Gitu. Jadi dihitung return of investment-nya. Return of investment itu yang mempengaruhi harga secondary market-nya. Berarti kalau lagi turun, kita kalau mau jual sebenarnya ini ya masih dihitung-hitung dengan kupon yang sudah kita terima ya. Jangan-jangan rugi malah ya. Kalau belum waktunya jatuh tempo gitu. Kalau lagi turun kita jual ya udah pasti rugi dong. Rate-nya misalnya rate-nya jadi 0,9, berarti kan kita rugi 10%. Asumsi dana kita yang ditahan sama pemerintah 100 juta, kita jual 90 juta, walaupun kita udah dapat kupon misalnya 15 juta. Kalau secara hitungan tanpa bunga, ya kita untung 5 juta. Tapi kalau hitungan return on investment-nya, ya kan kita kan tetap rugi. Terus kok itu pajaknya 10% ya kalau yang itu kupon obligasi ya? Obligasi iya. Dia kayaknya mirip sama si koperasi ya. Oh. Kalau banking kan 20% kan? Ya. Lebih rendah lah, dia hitungannya lebih rendah. Jadi kalau menurut Ko Martin lebih baik reksadana atau obligasi. Kalau deposito kan kita tahu lah ya rendah ya, maksud kita anggap hitungannya deposito konvensional ya rendah. Kalau reksadana dengan obligasi lebih baik mana kok menurut pengalaman Ko Martin? Tergantung kebutuhan. Kan balik lagi, kita harus set dulu ini untuk apa. Kalau aku buat kuliah anak sama pensiun kok. Kuliah anak sama pensiun ya dibalance saja, dibagi. Dibagi yang kayak model tadi. Dari obligasi setiap tahun dapat bunganya berapa, dari saham dapat keuntungannya berapa. Itu keuntungannya dibikin sama aja. Itu yang paling aman. Keuntungannya, maksudnya porsi dua-duanya diambil tapi porsinya diatur gitu. Iya. Kan ada lagi ada istilah jangan taruh telur di satu keranjang. Obligasinya pun jangan obligasi sama itu semua. Maksudnya obligasi sama itu semua SR semua gitu. Iya, misalnya SR 0 sekian semua begitu gitu. Jangan. Atau ORI itu semua, jangan. Terus kok reksadana kok, sorry banyak nanya ya. Reksadana kok sebenarnya return yang kita dapat itu berbeda nggak sih antar satu fund manager dengan fund manager lain? Bisa beda kan, biaya pengelolaannya aja juga bisa beda kan? Fee-nya ya? Iya, fee-nya, fee pengelolaannya kan bisa aja beda. Sama kita sebutnya apa ya? Asetnya dia. Asetnya dia, contoh misalnya kita sebutnya apa ya? Fund manager A. Fund manager A ORI-nya lebih banyak daripada SR-nya. Berarti kan return-nya kan beda.
Ori. Oh, maksudnya uang kita dia beliin ori ya? Tergantung reksadananya apa. Kalau reksadana yang umum kan reksadana campuran berimbang. Mereka Oh, beliin obligasi, mereka beliin deposito, mereka beliin saham-saham yang defensif, mereka beliin saham-saham ofensif. kalau dia beli ori lebih baik kita beli sendiri dong, Bu. Plus minus. Reksadana itu likuiditasnya yang paling liquid. Paling Hitungan liquid. hari bisa liquid. Oh, Obligasi kan nggak bisa liquid. maksudnya dia taruh di ori, taruh di ini, dia juga setiap hari juga itu ya, maksudnya jual beli gitu juga ya, kok. Iya, Dana kita ya. ya itu kan urusannya si fund manager kan. Oh. Kalau di reksadana kan unit kita kan pegangnya unit kan. Nggak tahu, justru aku belum pernah nyoba. Reksadana hitungannya unit. Jadi satu unitnya itu harganya berapa? Yang disebut apa NAB. Tapi kita boleh milih ya, kok. Maksudnya mau katakanlah misalnya reksadana apa pendapatan tetap misalkan kita milih. Nah, terus di dalamnya itu ada apa aja, kok, maksudnya? Ya kita tanya komposisinya apa. Oh. Nanti banyak, ada reksadana pasar modal, nanti ada reksadana agresif, pasar modal agresif, ada yang disebutnya alpha finder, ada yang disebutnya berimbang, ada yang disebutnya aset bertumbuh, ada yang disebut reksadana apa konsumer. Tapi nggak dapat dividen ya, kok ya? Dividen umumnya udah dihitung langsung ke dalam NAB. Oh, terus kita bisa mantau, kok. Maksudnya kita punya ini setiap hari berapa nilainya? Unit NAB kan di-update, tergantung si fund manajernya. Dia update, dia publish nggak setiap hari. Ada aplikasinya kok atau gimana itu? Secara umum nggak tahu sekarang di bisnis Indonesia masih ada nggak itunya tabloid atau koran bisnis Indonesia itu biasanya ada. Oke, udah kok, cukup, udah panjang lebarnya. Thank you. Gitu. Itu nggak apa-apa. Ya memang kan kita bikin acara ini kan buat kita bagi informasi. Thank you. Gitu. Oke, sip. Dari teman-teman yang lain ada yang bertanya? Dari Karisma ada pertanyaan? Apa bingung-bingung? Apa udah mulai berasap? Sebenarnya pengen nanya nih kok ya. Kan di kalangan anak muda itu kan ada bahasanya self reward tadi kan kata Ko Martin. Nah, kadang tuh anak muda suka kalap antara boros berkedok self reward. Nah, itu bagaimana tuh biar memfilter antara yang benar-benar self reward sama cuma kemauan biasa, cuma untuk boros gitu kok. Boros. Iya. Patokannya kalau mau yang dibakukan, bukan dibakukan, perhitungan baku yang disimplifikasi, kalau saya pakai patokannya gini, kalau single 40% itu harus disimpan jadi masa depan. Single itu 40% jadi disimpan masa depan, 30% dipakai untuk kebutuhan, 20% dipakai untuk dana darurat, 10% dipakai untuk self reward dan sosial. Kalau yang udah berkeluarga, 40% dipakai untuk kebutuhan, 30% untuk masa depan. Dana jaga-jaga 20%. Nah, itu yang paling simpel. Yang dibukukan tapi disimplifikasi. Kalau yang mau dimodifikasi gimana? Yang mau dimodifikasi terserah. Contoh terserahnya gimana? Contoh terserahnya begini. Yang tadi ada 7 pos. 7 posnya itu tentuin aja sendiri. Tapi harus disiplin. Nih, 7-7-nya ini di set. Misalnya kebutuhan pokok 40, 5%, 5%, 5%, senang-senang 30. Ya udah nggak apa-apa.
tapi tetap disiplin begitu. Dan dihitung, kira-kira masa depannya dikasih cuma 5% cukup nggak? Pengembangan diri 5% cukup nggak? Gitu aja. Itu yang simpelnya begitu. Terjawab nggak? Terjawab kok. Terima kasih kok. Jadi kalau hitung posnya begitu. Kalau misalnya dihitung yang tadi ada satu lagi, kebutuhan, kemauan, sama wajib. Kalau wajib, contoh yang wajib apa? Bayar kos, ya wajib itu. Kebutuhan, contoh makan. Makan kalau kita kurangin bisa nggak? Ya bisa. Kemauan, oh yuk kita kumpul-kumpul ke mall. Ya bisa aja kita ke mall, nggak perlu kita belanja kan bisa. Nah itu kemauan. Jadi gampangnya kalau saya ngomongnya, bisa ditunda nggak sih? Kalau bisa ditunda, ya itu berarti kemauan. Kalau yang memang nggak bisa ditolak, itu kewajiban. Kalau yang bisa dikurang-kurangin, yaitu kebutuhan jadinya. Gitu. Oke? Nah, ada lagi yang lain? Atau Karisma ada pertanyaan lain? Atau ada pertanyaan titipan teman-teman? Kok tanya dikit kok. Hmm, Aku lagi nih nanya. Kok kalau emiten tuh tahu nggak sih siapa saja yang beli saham dia? tahu. Mereka punya catatannya. Oh, gitu ya. Kalau yang punya lebih dari 5%, semua orang tahu. Sebab harus dipublish. Oh, Yang punya saham lebih dari 5% itu harus dipublish. kalau kayak kita-kita ini dia nggak mungkin tahu dong. Kalau via punya lebih dari 5%, halayak umum tahu sebab dipublish. Tapi kalau manajemen emitennya bisa tahu nggak? Udah pasti tahu, via punya satu aja dia tahu kok. Oh, sip. Oke. Gitu. Thank you. Oke, sip. Satu lagi pertanyaan terakhir ada? Ya, oke, sip. Kalau gitu, oh ini satu yang terakhir. Jadi untuk artikel-artikel teman-teman bisa lihat di IG-nya kami. Sama kalau rekaman-rekaman yang bagus itu saya udah taruh di YouTube. Teman-teman bisa lihat di channel Martin PP Channel namanya. Itu rekaman-rekaman acara-acara yang seperti ini. Terus kita ketemu lagi nanti di Mei. Itu karena nanti di April kan ada puasa. Nah, puasa kan barengan tuh, 7:30. Nah, itu nanti kita rehat dulu. Jadi kita ketemu lagi di Mei. Terakhir itu tanggal 23 itu ada screening. Jadi untuk bahan kita ketemu lagi di Mei. Di Mei kita akan bahas tentang penggunaan MACD sama DMI dan ADX. Iya, ADX. Nah, sama teman-teman kalau yang mau berminat untuk belajar lebih detail tentang saham, itu di besok, tepatnya besok, tanggal 19 sama 20, itu ada untuk kelas khusus untuk materi gimana cara kita bisa masuk ke pasar saham dengan aman, tapi simple. Gitu. Nanti teman-teman yang kalau mau daftar bisa WA ke kami, bisa ke Pipi, bisa ke saya. Gitu ya. Oke, kalau gitu pertemuan hari ini cukup sampai sini. Kita stop.